Kembali di Prime Time, pemirsa, gempa bermagnitudo 6,1 di Pasaman, Sumatera Barat menyebabkan 3 warga tewas. Puluhan orang terluka dan sekitar 10.000 bangunan rusak. BMKG menyebut lokasi gempa merupakan segmen Angkola yang bisa melepaskan gempa bumi hingga magnitudo 7,6. Sehingga warga yang berada di sekitar titik gempa diminta mewaspadai adanya gempa susulan. Gempa Sumbar juga dihebohkan dengan fenomena tanah bergerak atau likuifaksi di kawasan Malampah, Kecamatan Tigo Nagari, Pasaman Barat. Fenomena ini pernah terjadi pada gempa besar tahun 2009 lalu. Kita akan membahas masalah ini dengan Kabid Mitigasi Gempa Bumi dan Tsunami BMKG. Sudah bergabung bersama kami Pak Daryono. Selamat sore Pak Daryono. Selamat sore Mbak. Baik Pak. Ada informasi atau update, mungkin temuan baru Pak soal penyebab terjadinya gempa bermagnitudo 6,1 di Pasaman, Sumatera Barat hari ini Pak? Iya, kalau sumber gempanya masih tetap yaitu gempa kerak dangkal yang dipicu secara aktif, di mana ini berada di jalur besar Sumatera dan tepatnya di segmen Angkola bagian selatan yang kalau diteruskan itu bisa nyambung ke segmen Sianung. Ini adalah zona sesar aktif yang memang dalam sejarahnya banyak terjadi gempa. Hasil monitoring BMKG terkini, ini kita sudah mencatat sebanyak 27 kali gempa susulan, Mbak, dan fluktuatif. Tadi jam 11 ada yang sempat sampai 5, kemudian turun lagi, dan sampai sore ini ada tren menurun terus, Mbak. Pak Daryono, Bu Dwi Korita juga sempat menyebutkan soal segmen Angkola. Pak, Anda juga sempat menyebutkan soal ini. Sebetulnya seperti apa dampak gempa dengan segmen Angkola? Apakah kemudian ini selalu bersifat destruktif dan biasanya melepas gempa dengan kekuatan seperti apa, Pak? Ya, segmen Angkola itu bagian selatannya itu memang belum terpetakan dengan jelas ya sampai menyambung ke segmen Sianung. Nah, di sini tetapi aktif gempa sesar ini dan kita banyak mencatat gempa-gempa kecil dalam monitoring kami, dan beberapa sejarah sudah kita catat juga. Di sini pernah terjadi beberapa kali, yaitu pada tahun 1822, 1892, 1926 itu berkekuatan 7,0, bahkan kembali tahun 1971 itu terjadi 6,1. Ini semua destruktif, Mbak. Kalau tidak salah tahun 1977 juga terjadi 5,5 dan juga menimbulkan kerusakan, dan hari ini kembali terulang 6,1 dan terbukti juga destruktif. Jadi memang karakteristik gempa kerak dangkal itu karena secara aktif ya. Nah, jadi gempa itu dibagi dua menjadi penyebab utama. Itu yang pertama megatrust, itu kan berhubungan dengan tumbuhan lempeng. Kemudian yang kedua itu shallow crustal earthquake atau gempa kerak dangkal itu, dan itu biasanya memang kedalamannya dangkal bisa kurang dari 15 km dan yang di Pasaman ini 10 km. Tentu saja dengan kekuatan 6,1 itu ground motion yang dilepaskan itu sangat besar sekali kekuatannya, Mbak, sehingga itu sudah lazim dia terjadi kerusakan, dan ke depan memang kawasan ini perlu dibangun bangunan rumah yang tahan gempa karena gempa sebenarnya akan terulang kembali pada zaman. Oke, artinya kalau Anda sebutkan gempa juga sudah pernah terjadi di tahun 1822, kemudian juga 92, 1926 dan juga tahun 1971, Pak, tercatat. Apakah kemudian BMKG sudah bisa memprediksi, Pak, kapan gempa serupa bisa terjadi lagi? Apakah mungkin sudah ada siklusnya atau mungkin pola yang sudah terbentuk, Pak? Ya, jadi dalam teori seismologi atau ilmu gempa itu sudah sepakat bahwa gempa itu akan mengalami berulangan yang kita kenal sebagai konsep recurrent period atau periode ulang itu. Jadi perulangan itu sebuah keniscayaan dan itu pasti, Mbak. Hanya saja kita tidak bisa memastikan perulangan itu berapa tahun lagi atau tepatnya kapan, itu tidak bisa. Tetapi yang pasti perulangan itu terjadi, Mbak. Ini menjadi fokus para ahli untuk meneliti perulangan ini, Mbak, sehingga kelak bisa didapatkan angka-angka yang lebih bisa mendekati gitu, Mbak. Tapi yang pasti perulangan itu sebuah keniscayaan karena memang gempa itu terus berulang. Semakin lama periodisitasnya, maka semakin besar energi yang dikandung dan bisa melepaskan gempa yang lebih besar. Gitu. Ada potensi pengulangan terjadi gempa. Artinya apa yang harus benar-benar disiapkan oleh pemerintah daerah, kemudian juga warga yang tinggal di daerah sana, Pak? Iya, yang pertama masyarakat dan pemerintah daerah harus tahu bahwa itu adalah jalur gempa.
itu sudah menjadi dasar yang kuat bahwa sistem mitigasi terkait dengan mitigasi struktural itu harus diwujudkan, yaitu bangunan tahan gempa. Ya, gempa itu tidak membunuh dan tidak melukai, tetapi karena bangunan yang roboh karena gempa itulah yang menjadi penyebab korban meninggal dan luka. Sehingga masyarakat harus benar-benar kita edukasi bahwa solusi utama dari bencana gempa bumi itu adalah bangunan tahan gempa. Ya, tentu saja bangunan tahan gempa ini kan tentu harus strukturnya kuat, memiliki besi tulangan standar, tentu saja semennya juga tidak irit-irit, artinya kualitasnya bagus, dan itu tentu membutuhkan biaya. Nah, kalau belum mampu, lebih baik dibangun bangunan berbandingan dari kayu dan bambu yang didesain menarik. Ini lebih bisa fleksibel jika terjadi gempa. Yang tidak boleh itu adalah membangun rumah tembok asal bangun, ya, batako ditumbuk, kemudian dileposin di semen yang diirit-irit semennya, banyakkan kapur dan pasir tanpa besi tulangan. Ini sangat berbahaya sekali, dan banyakkan tadi yang kita lihat rumah-rumah yang roboh itu adalah rumah-rumah yang memang bangunannya tidak standar aman gempa, Pak. Besi tulangannya tidak ada, kemudian dari ikatannya tidak ada, sehingga ini memang harus diedukasi masyarakat bahwa ke depan masyarakat harus benar-benar memilih antara dua pilihan, bangunan tahan gempa atau bangunan berbandingan dari kayu dan bambu ini. Pak Daryono, untuk gempa susulan. Termasuk satu lagi, baik. Ya, Pak. Silakan, Pak. Ya, termasuk kita harus mengedukasi cara selamat saat terjadi gempa, Mbak. Jadi masyarakat ini selama ini kan refleks, ya, setiap terjadi gempa dia harus memaksakan keluar rumah. Kalau guncangannya kecil, itu kita masih boleh kita keluar rumah. Tetapi kalau guncangan sudah besar, di mana kita tidak bisa berlari, kita tidak bisa berjalan. Kenapa? Kita akan terlempar ke kanan kiri, kan? Kita sulit sekali untuk berjalan. Maka itu sudah harus diputuskan sekarang misalnya perlindungan di dalam rumah, di tempat itu. Karena yang paling utama itu adalah melindungi kepala dan leher atau tengguk. Ini adalah yang penting yang harus dipahami. Tidak harus memaksakan. Karena apa? Kalau gempa itu kan periode strukturnya sangat singkat, ya. Jadi kalau itu kan detik itu bisa jadi kita dari kamar atau dari dapur untuk keluar rumah itu melewati ruang tamu. Hitungan detik itu ruang tamu bisa roboh atau sampai teras bisa roboh, sehingga yang paling tepat ketika guncangan sudah besar itu adalah bagaimana cara melindungi badan kita di dalam rumah dengan apapun yang bisa melindungi kepala dan tenggok kita, Mbak. Baik, Pak Daryono, untuk sebagai pembaruan informasi atau update mungkin kepada kami Berita Satu, sampai sejauh ini sudah berapa kali gempa susulan yang terjadi, Pak? Apakah kemudian akan ada potensi gempa susulan dengan kekuatan yang lebih besar, Pak? Ya. Kalau hasil monitoring kita terkini sore ini sudah terjadi 20 kali, Mbak, dan trennya itu sejak hingga pukul 1 ke belakang itu ada fluktuatif. Tapi sejauh ini sore ini terjadi penurunan yang sudah nampak adanya peluruhan, Mbak. Dan harapan kita ini segera selesai peluruhan ini dan kondisi stabil kembali. Kemungkinan terjadi gempa yang lebih besar itu kalau hal itu kita melihat tren dari gempa susulannya tampaknya kecil, Mbak. Sehingga masyarakat meskipun gempa susulan yang dirasakan itu sudah semakin jarang, tetapi untuk yang rumahnya sudah rusak, mohon untuk tidak ditempati dulu, karena jika terjadi gempa signifikan, sedang rumahnya sudah retak, sudah rusak sebagian, itu bisa mengalami kerusakan parah, bahkan bisa roboh kalau ada gempa susulan signifikan. Sehingga lebih baik masyarakat tidak masuk rumah dulu. Kemudian juga masyarakat yang berada di daerah perbukitan untuk berhati-hati, karena pasca gempa 6,1 itu kondisi lereng itu banyak yang stabil, karena entah itu karena tanah yang lembek karena musim hujan, atau juga adanya struktur batuan yang tentu saja labil karena habis gempa. Sehingga kita waspada terkait dengan longsoran dan rockfall, guguran batu yang mungkin terjadi. Pak Daryono, satu lagi, di Malampa, Kecamatan Tigo Nagari, Pasaman Barat, ini juga terjadi fenomena tanah bergerak, Pak, atau likuifaksi. Sebetulnya fenomena ini seperti apa, Pak? Sekaligus juga mengedukasi masyarakat, apalagi ini juga sempat terjadi di tahun 2009 silam. Sebetulnya seperti apa ini yang bisa dijelaskan kepada masyarakat? Kalau yang saya amati dari video yang beredar itu tampaknya bukan likuifaksi, Mbak, tapi itu sebuah proses longsoran, ya, atau rayapan tanah, ya. Sehingga tampak itu tanahnya itu tidak basah dan lembek, tidak sering lumpur. Kalau likuifaksi kan benar-benar karena kawasan itu tanah lunak, kemudian memiliki kandungan air tanah potensial, sehingga guncangan gempa itu mampu menaikkan air tanah dan itu bisa menimbulkan tanah itu seperti lumpur, ya. Tapi kalau yang terjadi di situ dari video yang saya lihat itu tanahnya itu kering seperti bekas longsoran, dan ini benar kalau
Mbak mengaitkan dengan gempa tahun 2009 di Pariaman ya, di mana saat itu terjadi dampak sekunder gempa berupa longsoran yang hebat saat itu. Itu ada 3 desa yang terkubur karena longsoran yang dahsyat dan masif, dan 3 desa itu terkubur dan lebih dari 400 orang meninggal. Itu yang terjadi di Lubuk Laweh di Pariaman. Nah, gempa tadi itu 6,1, tentu saja masih jauh di bawah tahun 2009 yaitu 7,8, dan kalau kita melihat dari video yang singkat itu tampaknya itu memang longsoran, dan itu lazim terjadi kalau terjadi gempa kuat, lereng-lereng yang tidak stabil itu mengalami longsoran, Mbak. Demikian. Oke, sebagai afirmasi artinya bukan likuifasi tapi proses longsoran ya Pak ya? Iya, tanah Oke. bergerak. Baik Pak Daryono, terima kasih atas waktunya untuk Berita 1 TV. Salam sehat Pak Daryono. Terima kasih, Mbak.